karena dari iklim Pak. Iklim ya. Itu dua itu Pak. Yang kedua nanti kalau yang tidak dikaruni seperti itu terpaksa harus dibuat. Minum. Dibuat. Dari itu yang saya benar yang bapak tanyakan kenapa orang ITB dasarnya penemuan. Jadi saya itu sebenarnya kan ahli plastik, ahli petrokimia. Ya, dasarnya. Cuma saya diminta oleh kementerian dan juga oleh industri-industri petrokimia untuk menjawab tantangan plastik yang dimiliki masyarakat. Jadi saya waktu itu keluar konsep plastik the most environmentally friendly material. Dan saya buktikan semuanya dengan penelitian saya. Cuma karena masalah sampah setelah plastik itu dengan teknologi saya selesai gitu ya, walaupun belum merata untuk disebarluaskan, masih masalah sampah terus menggerus. Akhirnya saya menciptakan teknologi Makaro, manajemen sampah zero. Seluruh sampah bisa saya habiskan dan semuanya jadi produk, tidak perlu lagi TPA, yang diperlukan lahan pertanian, peternakan, perikanan. Itu yang makanya saya bilang saya ingin membuat Indonesia bersih dan makmur. Bahkan saya sudah bicara itu yang namanya pabrik pupuk yang semula saya desain dalam Ripin Pak. Saya akan penyusun Ripin. Rencana induk pengembangan industri nasional punya pupuknya sampah organik. Sampah organik. Daun-daun bisa tapi jadi kompos. Tapi kalau yang paling berharga sampah yang mudah membusuk. Bisa dari sayur, buah, jeroan yang dibuang-buang tuh Pak, ikan apa ya. Itu semua sampah yang udah membusuk, lalu bisa ngirim bau sampai 9 km kan. Tapi oleh saya 1 kilo sampah itu bisa dibuat 12 liter organik cair yang bisa memupuk 1 hektar sawah Pak, dari 0 sampai panen tanpa pupuk kimia. Sekarang ada sekitar 50-an hektar di Kerawang yang sedang saya pakai. Bentar lagi ada yang mau panen. Jadi kalau berkenan boleh bisa dilihat. Jadi saya itu mengurangi biaya sampai 75% Pak bertani dengan ini. Dan saya makanya berharap bisa memakmurkan Indonesia. Dulu yang pernah saya didatangi itu oleh Pak Jaja, Bang Kostra dulu. Ya, ketemu saya, iya, ketemu saya 2 kali. Padahal kita join. Mau apa Pak? Saya mau bertani 2 juta hektar. Iya, saya ketemu di Miskin. Itu aku deket sama dia, itu termasuk tentara yang nggak benar Pak, nggak usah kumpul-kumpul sama dia. Nah betul, saya juga makanya bukan saya yang menemui Pak, dia yang menemui saya. Koni itu kan istri yang kedua. Iya saya. Yang jadi saksi waktu dia nikah itu yang pertama. Iya. Koni. Iya. Ya saya dari pernah. Bagian dari saya tahu persis dia. Betul kalau banyak kenal baik dia. Jadi gini Prof, sekarang kan Prof ya teman. Aku ingin kita sekarang fokus karena barang sudah ada. Ini tinggal membuatkan saja barang itu sudah ada. Ya paralel dengan saya, kalau di sana kan mudah ditinggalkan kan, kalau tidak dikasih tahu anak-anak ini. Jadi mirip apa yang saya lakukan di Dumai sekarang. Supaya nanti paralel begitu buahnya berbuah, ikannya juga tidak berjalan, buka itu orang. Tidak ada orang yang Beliau sudah mendata bagaimana pohon-pohon di sana di Tanjung. Sudah mendata semua. Dan saya kalau advokat kan sama, advokat luar negeri yang lonjong-lonjong gitu ya. Durian juga saya beli, Terus kelapa ada 2
macam-macam. Kelapa yang satu, kelapa biasa gitu yang tingginya 2-3 meter. Ya. Itu termasuk ini yang itu yang panen. Ya. Yang satu lagi adalah kopior. Menjadi barang pilihan kan. Nah itu di sana itu nantinya sama konsepnya. Kira-kira. Jadi orang di sana itu dalam rekreasi kita bawa anaknya kayak piknik gitu kan, foto-fotoan, itu memetik buah-buahan, anu gitu kan. Tapi apa itu dikiloin gitu kan, potong. Nah di sini juga cuman kalau di sana itu menengah ke bawah. Nah ini menengah ke atas di sini. Target saya. Ya, misi saya mengimplementasikan teknologi saya dan bisa memenuhi keinginan beliau. Jadi dua Pak nanti. Implementasi teknologi sendiri, ya memang saya punya tujuan Indonesia bersih, Indonesia makmur tadi Pak. Ya, lalu saya sebagai orang petrokimia bisa membebaskan itu subsidi yang untuk pupuk 40 triliun per tahun karena sudah bisa digantikan dengan pupuk yang saya bikin dan itu dari sampah. Sekarang ada lebih dari 10 Pak. Ya, jadi kalau yang dekat itu Pak, di Cirebon itu dulu grant dari Amerika Pak. Saya dapat grant dari Amerika, saya tempatkan di Cirebon. Ya, grant dari Amerika. Terus yang sekarang lagi bangun 4 Pak. Di Klaten, di Borobudur, di Gorontalo, dan di Dumai Pak. Di Dumai ini untuk menangani sampah 100 ton per hari. Maka kita nanti di Kecamatan Tenjolaya, kecamatan, kita mau buat itu juga, titik juga. Nah saya kemarin begitu Bu Ratu ini cerita, ini aja, ini kita Sudah. udah sampai Grandutan. Iya, ini naik ke malam. Jadi saya bilang ditetapkan aja ini kecamatan wisata itu ya. Nanti kebersihannya Sampah saya 7 desa. Saya yang turun tangan ya. Terus saya ketemu sama teman dari Kementerian Keuangan. Pak itu ada dana dari luar untuk 30 daerah Pak. Rata-rata itu dapatnya satu daerah sekitar 200 miliar. Nah, jadi ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, saya kontak di siapa? Kris itu membentuk PT kan sama Jenderal Said kepolisian. Dia pembimbing S3-nya Pak Tito. Jadi mudah-mudahan nanti nyambung lah gitu. Jadi Tenjolaya itu jadi kecamatan wisata. Jadi kalau itu dapat Pak, ya kita minta dana itu aja bikin di sana. Jadi jangka pendeknya, Prof, jangka pendeknya, beliau ingin keahlian Prof untuk membuahkan ini. Iya itu. Nah, misalnya kalau memang dia tidak cocok, katakan tidak cocok. Iya. Yang baik di sini maupun di sana ya. Ya, ini kan orang prioritasnya ini dulu lah. Kami di rumah yang bisa tiap hari kita lihat. Setelah lihat kondisinya itu, Prof yakin nggak ini bisa dibuat lagi? Ya berdasarkan pengalaman sih yakin. Artinya dari semua data yang di Majalengka di berbagai tempat. Dan sekarang yang gede-gedean kan di Dumai. Karena kita kan mengolah 100 ton sampah per hari. Jadi yang akan Dumai, Riau. Ya, Kota Minyak. coba kira-kira treatmentnya bagaimana untuk pengetahuan. Jadi ada 2 Pak. Yang di bawah dimasukkan kompos Masaro. Itu kalau pohon yang segini ya mungkin 10 kilo satu karung. Ya, nah, itu cara masukkannya ya gali dulu masukkan terus ditutup lagi. ya, dari pangkal pohonnya itu berapa meter jarak? Ya paling 10 meter. 10 cm. 10 cm, Iya. dekat sekali ya. Ya. Karena pupuk itu 10 cm kan tidak segini. panas. Pupuk saya tidak panas. Enggak, logikanya kan gini. Akar itu kalau pohon ini kan akarnya di Ya, ini tidak mesti diserap oleh akar. Dari sini pun bisa.
Jadi kita mekanismenya bukan lagi stoma. Jadi mau dari daun, mau dari kulit. Kalau kulit dulu yang segini gitu udah suaranya udah. Karena banyak yang banyak. Dan nanti dari akar ada. Jadi apa sih semprot? Semprot. Bisa semprot tuh bisa. Kalau yang ini sih daunnya bisa semprot ya. Karena dari daun yang paling cepat responnya. Karena ini kan nutrisi dari akar biasanya dibawa ke daun. Terus dari daun ada fotosintesis. Nah kalau langsung ke daun berarti proses migrasi jadi dikurangi. Nutrisi yang Profesor Zainal berikan 10 cm dari pohon aja, banyak yang sudah dikerjakan ya. Ya. Tadinya kan kalau contohnya pohon itu kan sudah nggak bisa lagi terlalu banyak. Kalau sekian meter kan biasanya orang kan 2 meter dilingkarin gitu kan. Biasanya kan gitu. Ya itu Pola ini kalau udah kayak kendala kan. Dengan teknologi dari profesor sampai kan nggak kendala kayak gitu pun bisa. bisa. Bahkan disemprot apa pun juga bisa. kalau jarak bagaimana menurut Profesor jarak tanaman? Kalau Ya, saya sementara sepengetahuan saya kan jangan diusik-usik dulu. nggak cuma pertanyaan aja. Ya. Kalau misalnya kan pengetahuan saya itu durian tuh 10 meter gitu, alpukat 6 meter. Iya, kalau mau nanam baru ya. Tapi Ya, ini maksudnya kan sudah ada. Jadi selagi mataharinya cukup untuk membuat fotosintesis. Karena yang di Majalengka itu lebih dekat. Tapi aku sendiri juga merasa banyak ketipu gitu. Kayak rambutan jambu ini nggak sangka kalau jambu itu gedenya hanya segini. Gedenya tembok kaki kita itu. Udah kalau nggak kita ambil masih jatuh. Nah, ini yang bagus tapi nggak berbuah gitu kan. Itu teknisnya ya, jadi bisa dari daun, bisa dari batang. Kalau Atau dua-duanya disiram itu untuk awal selama sebulan seminggu sekali disiram. Ya. Ya nanti berikutnya sebulan sekali. Nah itulah yang Ini pupuk yang bisa membuat pupuk. Jadi dia akan mengundang banyak cacing itu menggemburkan tanah dan beraknya adalah encer. Itu yang bedanya konsep pupuk lama dengan konsep pupuk lain. ini teknologi baru Bang. Teknologi baru. Jadi saya juga dalam itu kan mikroba dan bisa menangkap nitrogen dari udara. Dengan begitu nggak perlu NPK kira-kira gitu. Jadi ini konsep baru yang saya kan dengan para Purnama itu debat suku bilang para saya tahu pengetahuan para karena itu kan teknologi lama. Ya. Tapi para tidak tahu perkembangan baru paten-paten saya di sekitar belasan paten. Beliau ini sahabat saya sudah 22 tahun. nanti Prof. Kalau ini berhasil, itu tamunya tamu ke atas kan ke atas itu pasti akan tanya pasti. Artinya kan bisa untuk Bayar. promosi. Oh iya. Jadi Bang Yos, ini kan karena ritmenya kan nggak terlalu intensif kalau dengan ya nggak terlalu intensif kayak yang ini kan pohonnya sudah jadi. Jadi di kompos diberikan di sana, ya. Lalu disiram seminggu sekali. Ya. Kalau yang udah gede-gede cukup begitu. Tapi kalau yang masih kecil begitu perlu disemprot. Semprot cukup mengenai dia. Yang Kalau masih yang kecil gede itu maksudnya yang gede cukuplah dari bawah dari sana. Memang efeknya lebih lama. Ya. ada klenteng ya. Klenteng itu saya ambil dari peternak klenteng yang memang sudah ekspor. Pohonnya itu adiknya Pak Presiden di Semarang sana. Itu juga berbuah banyak sekali gitu kan. Banyak besar-besar, wow, namanya juga kualitas ekspor. Ya, ya. Tapi itu masih udah bertahun-tahun. Pohonnya makin tinggi kan.
Jadi dulu Bupati Banyumas itu namanya Pak Ahmad Hussein, dikasih pohon oleh BPK, orang yang itu di rumahnya. Pupuk pakai itu Pak, jadi berbunga dan berbuah. Jadi bertahun-tahun yang dari Papua itu pohonnya. Sekarang pupuknya itu dijual. Dijual kita sudah dapat izin edar. Kita sudah dapat izin edar. Wah, ini ya kita beli pupuk aja gimana? Boleh, kalau itu juga bisa. Iya, Pak. Itu bisa. Saya sih bagaimana enaknya Bang ya. Karena yang untuk di sini saya ambilkan yang dari Cirebon. Yang dulu pabrik itu dibangun oleh dana dari Grand Amerika Pak. Ada vaksin dari Chemical International Amerika. Jadi karena industri plastik itu merasa Kalau terbantu. semprotannya apa itu juga dijual obatnya. Kalau semprotan sih semprotan biasa. Biasa itu apa itu? Ya nanti kan misalnya dari saya kan 1 liter pupuk, 1 tutup itu untuk 2 liter air disemprotkan. Satu tutup itu 10 mili. Jadi diencerkan 1 liter itu menjadi 200 liter Pak. Enak sekali. Nah, kalau di padi 1 liter itu bisa untuk menyemprot 1 hektar sawah. Jadi banyak orang yang terkejut dengan jumlah itu karena begitu efektif itu. Yang lain kan nambahkannya banyak sekali dan mereka harus hitung apa nih yang di NPK-nya berapa kandungannya. Nah kalau saya kalau dites NPK-nya itu cuma sedikit, cuman bisa membuat NPK di alam. Jadi yang saya semprotkan itu bukan cuma pupuk, tapi pupuk plus pabrik pupuk. Pupuk plus pabrik pupuk, itu yang bedanya, beda di konsep. Ini kita akan dirasakan lebih ramah lingkungan karena memang bisa menyuburkan tanah. Nah, tanah yang di Cicalengka itu awal saya datang itu tanah merah Pak. Tanah merah. Tanah merah. Sekarang berubah jadi tanah hitam yang gembus. Sudah saya pakai pupuk saya. Kalau itu bisa dilihat dulu ya. Profesor Zainal pengennya Bang Yos dua-duanya karena dia kan akan menurunkan timnya gitu loh Bang Yos. Sebetulnya gimana? Maksudnya di Tenjolaya juga di sini Iya, juga. iya. Jadi yang ngerjakan nanti orang-orangnya Pak. Ya, sini. Ya. Kalau saya sih kerjaan di sini itu sebenarnya kan keluar dari Jalur. Dari habitat. jalur, ya kan. Tapi ada keterkaitannya. Iya, riset saya itu nggak akan terimplemented kalau saya tidak menerapkan ini. Kayak Bunda Ratu, sarjana ekonomi, tapi di pelatih Ikatan Ahli Boga. Gitu. Karena ekonomi itu ada kaitannya dengan boga. Seperti Bang Yos tadi, ini orang IPB, kenapa kok urusannya jadi pertanian? Mestinya IPB. Orang Bang Yos pernah ngomel sama IPB. Enggak, sebenarnya yang membangun industri pupuk di Indonesia adalah orang IPB. Orang IPB Bang Yos. Jadi kalau industri pupuknya ya Pak, tapi kalau pakai pupuknya di pertaniannya orang IPB. Nah, itu. Nah, main-main, profesor harus Ya. berargumentasi yang bisa meyakinkan. Saya itu Pak ngegolkan yang di Tangguh, Papua Barat, satu proyek gas untuk menjadikan petrochemical industrial complex sampai ke presiden Pak. Nah, sekarang sudah disetujui kan waktu zaman SBY dulu disetujui untuk dibangun kan, dan pembangunannya sekarang sudah dimulai 2 tahun. Yang kita sangat masih sendiri ya optimis dengan Profesor. Optimis. Jadi ke depan itu mesti kita sudah mengantisipasi. Selalu kan kita kan sukses ya apa usaha sesuatu tapi habis itu nggak ada yang ngerti jualnya kemana itu selalu
Ya. Untuk produksi. Selama ini hanya aku manggil tak borongin aja, tak pohon kamu ambil ini Iya. anunya itu rambutan itu kan. Jadi diborongin. Iya, Malaysia lebih baik dari Malaysia lebih baik dari Jadi Malaysia itu kalau petani bawa barang ke pasar, harga pasar 11.000, petani masih membawa uang 8.000 ke rumah. Tapi kalau orang Indonesia, harga di pasar 11.000, bawa ke rumah cuma 3.000. Terlalu banyak ininya, orang di tengahnya. Itu yang harus dibereskan. Itu tidak kompetitif dari situ. Harus perahkan ya urusan ini. Profesor terserah ada ini juga di ke depan itu gitu negosiasinya untuk orang bisa masuk sendiri tapi tetap harus bayar kalau di sini khusus untuk menengah ke atas kalau di sana orang menengah ke bawah Yang memanage itu udah ada yang memanage tadi itu. Kalau saya sih paling bisa membantu pupuk sama membuahkan. iya Tapi kalau yang memanage seperti tadi, mau melihat pasarnya nanti iya, mau kita cari kalau ya, baru bulan pagi. kalau bagus buahnya kan aku bisa ke peran mall juga karena aku pengusaha di situ gitu. Itu kan harganya oke banget masih bulan juga terus di sebelahnya telepon itu aku selain beli buah di situ ya ada malu ya masih ada begini lihat nih Lanjutannya kan berarti bangga sudah ada dari rambutan selama ini aku nggak pernah orang datang itu bilang ini kamu anu ya tapi pohon berapa ratus gitu aja karena sudah harus ada tangan kedua tangan ketiga dari Matoa itu ya harusnya tapi kita selalu disebut dengan kelelawar lain. mau tidak Kelelawar itu. Kelelawar, tupai, sama burung. kalau tupai itu hanya satu biji aja di sini nggak ada masalah malah Kalau di sana, ngapain di Tenjolaya. dulu saya kan pembunuh bayaran dulu waktu itu SMA pembunuh tupai itu dibayar sama Pak Lurah ada kenapa nangis dari Sabtu itu anu kan siang itu aku berangkat dari Semarang kan ke Batangan ke Gubuk. Kenapa ke Gubuk itu di rumah saya sebelahnya kos-kosan ada menantu sesuatu anaknya Pak Lurah saya sama saya bapak saya punya kebun kelapa banyak aku yang ratusan anda kelapaan apa ofisnya banyak dan dia ngerti aku kan menembakkan dia makanan dia sebelum berangkat ke sana kereta Koboya nggak bayar itu kan Manusia dari Gubuk, habis itu jalan kaki 2 jam dari ke kampung dia. Jalan kaki kan, zaman itu. Jalan pun bukan aspal, tapak itu kan. Ya, jalan sebelas malam atau istirahat, mau pagi ya, saya memang. Saat itu ambil bentuknya, soalnya itu kan, kan baru lah, tidak dibayar. Makan susu gampang. Dan bersalah. Prestasi. Di sini itu hama yang saya katakan itu hama hewan namanya musang ya gitu. Itu kan mereka bikin waktu itu belum jarak hanya banyak kok habis terus gitu karena dia ternyata ada tetap pohon yang membuat itu nah yang itu di luar situ Gimana, Sen? Ilham Musa. Iya, itu gimana itu? Saya harus kemana itu? Musang, kelelawar. Itu bukan bagian saya. Saya belum punya pengalaman itu, Bang. selama ini yang nggak pernah ada gangguan itu nggak pernah. Artinya yang signifikan itu tidak lain. Kan sebelum ini kan sudah beroperasi dan sukses kita di sana tempat wisata itu. Pernah pun satu saat 4.000-2.000 orang masuk. Ya tapi masyarakat bawah itu tidak motor, tidak masalah itu ada. Ya, kalau konsep nanti itu ada motor. Tapi kalau di sini kan nyambung dengan yang di luar ya, pohon-pohon apa tuh ya?
yang di luar apa? Maksudnya di luar sini juga ada Tetangga. tetangga. Yang mungkin pasti Jadi ada kalau orang. misalnya di sini saja sih bisa dihabiskan. Tapi kalau yang nyambung keluar itu yang susah kan Pak? Ya, mereka pasti nggak sukses. Ya akhirnya kayak saya sekarang ini pasti. Oh gitu. Ya. Jadi, jadi langkahnya gini, Bu. Langkahnya Intinya gini, kalau barang itu kualitas ya. pasti penggemarnya itu ada. Nah, di antaranya sama tawarkan ke supermarket itu yang banyak mangga juga putih gitu kan. Ini kan kita jual miring kan dibandingkan jual pamit aja ya punya apa ya. Jual yang lebih miring. Ya udah, tinggal dibuktikan di sini karena tindak lanjut berikutnya kan Banglos sudah punya. Jadi gini, maaf Prof, gini. Jadi Bunda Ratu kan diperintahkan beliau untuk cari pengusaha 3 kriteria. 1, profesional, ada ilmu. 2, ada pengalaman. 3, ada pasar. Nah, yang sudah sanggup ini adalah Hafid, anak saya nomor 3, sama Pak Salman. Bahkan Pak Salman semula di Tendera ditambah Banglos ke sini. Alhamdulillah kan. Nah, terus kebelut juga gitu di sini dulu tapi nggak di sana. Nah, sekarang Profesor Zainal. Profesor Zainal ini harapan Banglos untuk membuahkan buah-buahan yang tidak buah. Baik di sini maupun di sana. Nanti Bang Zainal itu, Profesor Zainal akan diberi surat izin usaha. Jadi ada jangka 5 tahun, segala sesuatu biaya yang muncul akibat dari usaha tersebut ditanggung oleh Profesor Zainal. Sama dengan Salman dan Hafid. Nah, saya usahakan Banglos jangan keluar uang. Gitu ya. Nah, jadi berarti sekarang nambah jadi 3 orang sekarang. Nah, Hafid, Profesor Zainal sama Salman, hanya 3 orang. Saya tidak. Saya hanya mengkoordinir saja. Apalagi karena Hafid anak saya, Profesor Zainal sahabat saya, Bang Salman sahabat saya. Gitu. Jadi aman. Gitu. Nah, cuman Bang Yos minta 5 tahun lagi persentasenya bisa naik apa enggak? Kalau 25 misalnya, gimana? Menurut Ya, boleh aja. Nanti kan ada biaya keamanan. terlalu itu Pak. Nggak terlalu. Nanti kalau panen pertama ya kita kan tahu hasil apa tidak gitu kan. Begitu udah pentil-pentil gitu aku mulai hubungin banyak orang kan. Ya. Gitu kan. Terutama di supermarket. Nanti mau nggak kalau yang kedua ya pemborong lah. Ya. Pemula lah gitu. Kalau di sana nanti saya carikan Bang Yos. Yang usul Maya dulu. Maaf Bang Yos, saya kemarin itu yang masalah ikan karena nggak ada telepon si Hendra-nya, saya ada di situ, ya saya terpaksa ngontak Bang Yos. Jadi terpaksa, bukan saya minta. Ya, kalau antara itu sudah urusan Islam dia saya kira selama yang sudah jalan, jadi kalau dia kebingungan itu dari barang mana? Karena saya itu sudah tahunan Iya. gitu. Iya. Bu Endra masih tanya orang kan jadi apa? Iya, aneh. Mungkin gini Bang Yos, kalau saya lihat ya, faktanya dia ada pembeli, Mas Ikam baru dari situ, dia mau ngungsi Mas Ikam, dia nggak punya HP. Itu kayaknya masalahnya. Maka dia minta tolong saya, karena saya punya HP. Tapi kalau perintah Bang Yos saya jangan campur nggak masalah. Enggak enak sama Ipannya, kalau usaha-usaha itu dicampurin itu kan jadi nggak enak. Masalahnya kan itu kan barang nggak seberapa. Ya nggak apa-apa kan Bang Yos, artinya kita kan misalnya tuh berniat baik. Cuman kalau misalnya ada yang nggak enak ya kita jangan ulangi, saya nggak akan ulangi. Ya kita ini arahan dia. Jadi profesor tugasnya adalah beserta tim membuahkan apa namanya, jadi judulnya izin usahanya itu buah-buahan, ya. Buah-buahan, membuahkan buah-buahan. Mengapa diperlukan itu? Implementasi teknologi masyarakat. Jadi saya punya teknologi untuk olah sampah. Hasilnya itu 1, pupuk organik cair. Yang kedua, pakan organik cair. Yang ketiga, pestisida organik ya cair. Yang keempat, kompos. Yang kelima,
barang daur ulang. Yang keenam energi. Makanya di Bandung masalahnya tinggalnya. Saya di Bandung. Tapi timnya bisa diturunkan. Tapi berapa jam? 2 jam Bukan setengah. 2 jam setengah. Kan ngajar di ITB, dosen. Alhamdulillah sih sebenarnya kalau target juga kan 2-3. Tapi sekali lagi ini akan diurusin Pak orang-orangnya juga dari Prof. Kalau untuk masalah ini Teknis. tanaman aja. Iya. Tapi kalau yang di luar itu, jadi kalau membuahkan tanaman ya, itu kan intinya di pemupukan. Iya, iya. Iya, pertanyaan kan Orangnya jelas orangnya apa namanya siapa? Pupuknya ada pasti dari ya, itu orangnya. Orang Bang Jonas juga bisa, Guntur misalnya bisa juga. Ya, yang ada di sini. Berapa orang kira-kira? Kita memberi arahan. 2 orang. 2 orang. 2 orang. Di sini 2 orang ya. Pakai tenaganya Bang Yos. Nanti Prof yang mengarahkan. Ya, gitu. Kalau di sana Prof harus turunkan orang karena di sana nggak ada yang ahli. Saya ikut irama aja kalau itu. Ya, apa? Riset teknologi yang kayak gini. Karena latar belakangnya kan akademik juga. Jadi bedanya kan gini, kalau ini kan barang sudah jadi. Iya. Tinggal membuahkan saja. Kalau di sana barang belum jadi. Masalahnya kan. Masih harus pakai perawatan, lagi segini begitu pohonnya kan. Nanti perjanjiannya 2, satu di sini, satu di sana. Itu. Kalau di sini misalnya dengan makan kayak gitu kan ya enggak tepat lah. Nanti di ini aja bicarakan, dibicarakan ininya bangga yang di sini bagaimana. Nah, di sana bagaimana. Kalau kontribusi saya sih dengan teknologi dan pupuk dan obat-obatan yang sudah saya buat itu yang diimplementasikan. Hari kan masalah 2 itu saja, jangka waktu keinginan Prof 10, keinginan beliau 5, tapi Prof ikut 5. Masalah persentase Prof nanti ikut apa keinginan beliau, jadi 2 surat izin di sini sama yang di sana. Iya, gitu ya, Prof beliau. Lanjut ya. Deal ya. Bismillah. Deal begitu yang dia sampaikan. 5 tahun usaha membuahkan buah-buahan. Tapi di sini sama di sana beda persentasenya. Enggak, kalau aku dijelaskan tadi izin itu, kalau itu memang pupuk dijual, kenapa tidak beli pupuk saja? Orang lain kan bisa begitu juga. Begitu. Jadi nanti gimana ininya, pengendaliannya. Nah, itu yang khawatir. Saya misalnya Kan orang agrikultur itu kan ada aturannya kan. Iya. Pupuk yang saya beli pun juga ada penjelasannya. Iya. Cuman nggak berhasil. Ya, pupuknya kurang. Jangan, kita coba lagi orang lain. Pupuk kayak gitu kan sudah ditutup. Bisa begitu. Bisa begitu. Orang lain di luar kan akan begitu kalau punya konsumen di pupuk. Ya. Selama ini terjadi juga mereka. Nanti Guntur dan kawan-kawan yang mengerjakan atas bimbingan profesor kan? Nggak dikasih tahu, cuma dari sini terus kasih pupuk sirami untuk seminggu sekali atau kemudian 1 bulan sekali nantinya. Yang itu juga tulisannya sama, semua yang kita beli itu ada tulisannya. Kotaknya bagus. Itu udah saya coba 3 bulan ini kok nggak kelihatan hasilnya. Maka saya nyari yang lain aja. Jadi yang paling mudah kan tapi kalau di sana saya ingin protokol tanggal itu. Selama itu saya itu ya. Sekarang saya